apa yang terjadi? Dalam perjalanan selanjutnya terjadilah dua kelompok. Kelompok dari turunan Temmanurun di langit itu dengan kewajiban dilaksanakan dengan dirapai, itu mereka tidak akan tinggal di Puyang, mereka akan kembali ke atas, dan itulah dia kembali ke. Mengapa? Karena mereka adalah turunan dari nenek moyang mereka yang turun dari langit, diutus oleh Punggawa Tuhan ke bumi. Setelah era di langit tidak ada lagi. Jadi keturunannya punya hak untuk naik ke atas kembali. Tetapi sebagian besar manusia, keturunan dari manusia pertama, tetap tinggal di Puyang, di kaki era di langit. Artinya apa? Tetap merindu-rindu untuk kembali ke atas. Tetapi yang aneh dalam saya mencoba selama kurang lebih 5 tahun studi budaya Toraja dalam upaya menyusun disertasi saya di Universitas Kepausan Roma, Universitas Gregoriana, saya tidak pernah menemukan dalam teks asli yang saya coba teliti bahwa sesudah Temmanurun di langit itu masih ada dalam Aluk Todolo ajaran bahwa masih akan datang lagi. Dia yang akan menegakkan kembali era di langit itu, artinya menghubungkan kembali surga dan bumi, mendamaikan manusia dengan Allah. Tidak. Dan oleh karena itulah dalam studi saya menemukan bahwa sesungguhnya Aluk Todolo itu menantikan Kristus. Kenapa? Karena nenek moyang kita yang tetap tinggal di Puya, di kaki jalan di langit, itu artinya yang merindu supaya dipulihkan kembali hubungan erat dengan Tuhan. Kalau Aluk Todolo tidak ada permohonan itu. Tapi Kristus datang dan menegakkan kembali. Nah itulah yang kita punya. Oleh karena itulah saudara-saudara terkasih, bagi kita orang Toraja yang sudah memeluk kekristenan, termasuk dan khususnya Katolik, Puya tidak ada lagi. Karena Kristus menegakkan era di langit baru itu, artinya mendekatkan manusia dengan itu, dan itu cukup. Dan oleh karena itulah selanjutnya saya punya mimpi adalah lama-kelamaan apa yang sekarang ini memang selalu dikatakan itu ada, bukan lagi aluk kan. Tetapi kalau adat itu begitu membebani, apakah kita orang Kristiani tidak berpikir bagaimana sebetulnya kita harus menghadapi itu? Karena kita sudah punya Kristus yang menyelamatkan kita, dan sama lewat pengorbanan. Mana lebih kuat pengorbanan Sang Sabda Allah yang menjelma menjadi manusia dan mengorbankan diri di atas salib dan meninggalkan simbolnya dalam wujud Ekaristi itu kepada kita, itu mana lebih kuat daripada kelimpangan gabang kayu kerbau pada upacara kematian. Sehingga sebetulnya sebagai orang Toraja yang Kristen dan Katolik, saya kira lama-kelamaan dalam upaya inkulturasi kita harus berpikir kritis. Apa sih sebetulnya yang membuat kita mempertahankan mati-matian wujud ini dan bahkan makin meluas dan mendalam?
Itu apa? Intinya bagus. Karena pengorbanan pada upacara kematian itu intinya adalah manta, ya kan? Nah, karena itu mantun itu tidak akan diikuti dengan manta. Manta itu apa? Berbagi. Dan ada kuplet dalam Posoran Baru Koderapaw yang mengungkapkan itu. Ini Unggaraga lepo solato lempo umarra nanai manta alamsa usiara kuakai. Itu ini makna manta dari Balaka. Semua. Nah, apa intinya itu? Intinya adalah ini. Orang Toraja itu bekerja keras selama hidupnya mengumpulkan harta, ya kan? Mengumpulkan harta. Tapi untuk apa? Adalah untuk dibagi-bagikan kepada sang pondoknya. Semua saudaranya, sekampung, dan semua dibagi-bagikan. Yang dibayangkan membuat Balaka gitu. Tempat membagi daging itu mantap. Kepada orang mati itu sendiri yang membuatnya, dan dia yang membagi-bagikan sebelum dia berangkat ke dunia akhir. Itu hasil kerjanya, kerja keras. Jadi lihatlah cita-cita orang Toraja menjadi kaya bukan untuk dinikmati semua, melainkan supaya pada upacara kematian sebelum dia berangkat ke dunia, dia bagi-bagikan kepada saudara-saudara. Ya, dikatakan ya upacara sekarang tidak akan jelas, tetapi dulu kan masih jelas. Jadi dulu itu kalau seorang tua meninggalkan pembagian warisan dari orang tua itu dibagi berdasarkan pengorbanan yang diberi oleh anak-anak almarhum kan. Jadi artinya apa? Orang mati itu sendiri sudah memberi dari anak-anaknya itu kerbau-kerbau yang dipotong, kan dia potong sedikit itu dia bagi-bagikan. Jadi dia membagi-bagikan hartanya sendiri, hasil kerja keras. Sehingga dalam upacara mata khususnya pada upacara kematian terbersih Ekaristi yang kita rayakan. Bukan Ekaristi itu di sana Yesus memberi makna dari kematiannya di atas salib. Ambillah ketika malam terakhir itu, ambillah roti ini dan makan sebagai, dan ambillah dan minumlah piala sebagai kenangan akan datang. Memberikan itu intinya sama dengan upacara manta. Di upacara manta yang dibagi-bagikan itu harta berupa daging, tetapi di Ekaristi yang dibagi-bagikan itu tubuh dan darah Kristus. Dan dalam budaya Yahudi itu artinya seluruh hidup, darah dan tubuh itu artinya seluruh manusia. Jadi kalau Kristus memberikan tubuh dan darahnya, artinya memberikan dirinya dalam simbol makanan dan minuman, dalam simbol supaya kita hidup. Jadi saudari-saudara terkasih,
bayangan dari inti ajaran Kristiani mengenai Ekaristi ada di dalam upacara ini, khususnya dalam upacara mantahan. Tetapi pembagian tubuh dan darah Kristus jauh lebih mulia, jauh lebih berkuasa daripada kerbau. Maka saudari-saudara terkasih, mari kita menyadari upacara perayaan Ekaristi yang kita rayakan yang disebut misa requiem ini, itu misa requiescat in pace. Kita mempersembahkan kurban Kristus ini demi keselamatan, demi kedamaian abadi dari kedua almarhum yang kita cintai. Inilah intinya. Oleh karena itu saudara-saudara terkasih, mari kita camkan pesan dari sabda Tuhan yang tadi kita dengarkan dan coba membandingkan dengan ajaran inti dalam Aluk Todolo, dalam Alukta sebagai warisan nenek moyang kita.